Al-Hiqdi wal Hasadi. Ini kitab tentang tercelaknya marah, dendam, dan dengki. Innal ghadaba syu'latu narin uktubisat min narillahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Bahwa marah itu adalah nyala dari api. Syu'latu narin, syu'latun min narin asalnya. Cahaya apa? Nyala daripada api yang diambil dari apinya Allah yang dinyalakan, yang membakar atas hati. Wa innaha la mustaqinnatun fi tayyil fuad. Bahwa itu nyalanya api tadi tersembunyi pada lipatan-lipatan hati. Istiqnan al-hajar, istiqnan al-jamri tahtar ramad, sebagaimana tersimpannya bara api di bawah abu. Jadi artinya setiap manusia itu ada mempunyai itu, mempunyai nyalanya api, tapi tersimpan di dalam lipatan-lipatan hati, sebagaimana tersimpannya bara api yang ditutupi dengan habuk. Wa yastakhrijuha al-kibru ad-dafinu fi qalbi kulli jabbarin anid, dan mengeluarkan akan nyalanya api tadi oleh kesombongan yang tersembunyi di dalam hati tiap-tiap orang yang sewinang-winang, yang ingkar. Kastikhrajil hajari, seperti mengeluarkannya batu, annara akan api, minal hadid, daripada besi. Di batu itu ada api, dalam batu ada api, tapi kada kelihatan. Nah, begitu diambil besi, nah, maka akan keluar apinya. Nah, demikian manusia, di dalam hati manusia itu ada sifat marah itu. Tapi apa yang bisa mengeluarkan marah itu? Seperti kesombongan tadi. Wa qadim kasyafa lin-nazirin binuril yakin annal insana yunza'u minhu irqun ila syaitanil la'in. Dan sungguh terbuka bagi orang-orang yang memandang dengan cahaya yakin bahwa manusia ditarik daripadanya urat ila syaitanil la'in, kepada syaitan yang terlaknat. Pamanistafazzathu narul ghadab, barang siapa yang ringan atasnya oleh api kemarahan, pakat kawiyat minhu, sungguh kuat daripada itu orang, qarabatus syaitan, kedekatan dengan syaitan. Haitsu qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam daripada tanah. Fa'inna sya'natin, keadaan tanah itu as-sukun, diam, wal waqar, tenang. Wa sya'nan nari, dan bahwa keadaan api itu at-talazzi, bernyala, wal isti'aru, sama aja artinya, wal harakatu, bergerak, wal ittirabu, bergolak. Wa min nataijil ghadabi, dan sebagian dari buahnya marah, al-hiqdu, yaitu dendam. Dendam itu artinya menyimpan kemarahan,
menyimpan kemarahan, disebut dendam. Wal hasadu, dengki, itu pun buah dari marah. Datangnya dengki itu pasti dari marah dulunya. Marah kepada orang, akhirnya timbul dengki. Hendak menghilangkan nikmat pada orang itu. Kada senang orang itu dapat nikmat karena kita marah lawan orang itu. Jadi dendam, dengki itu buah daripada marah. Kalau kada ada marah, kada akan ada dengki, kada akan ada dendam itu. Wabihima, dengan sebab dengki, dendam, halaka man halak, binasalah orang binasa. Wa fasada man fasad, rusaklah orang yang rusak itu. Seseorang akan binasa, seseorang akan rusak kalau dalam hatinya ada sifat dengki kepada orang lain, ada sifat dendam kepada orang lain. Wa mufiduhuma, sumber keduanya, marah, dendam, dengki, sumbernya adalah mudghatun, hati, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu, bila baik segumpal daging itu baiklah seluruh tubuh. Wa idza kana al-hikdu wal hasadu wal ghadabu mimma yasukul 'abda ila mawatinil 'atab, bila mana dendam, dengki, marah termasuk sesuatu yang membawa akan hamba kepada tempat-tempat celaka. Pama ahwajahu, alangkah berhajatnya hamba ila ma'rifati ma'atibihi, kepada mengenali tempat-tempat celakanya dia, wa masawihi, tempat-tempat kejahatan dia. Kita perlu mengetahui perkara-perkara yang mencelakakan kita, seperti dendam. Macam apa ngarannya dendam itu? Dengki, macam apa macamnya dengki itu? Apa akibat dari dengki itu? Kita mesti tahu, karena itu mencelakakan kita. Liyahzara dzalik, agar dia bisa menghindar dari demikian. Kalau kita kada tahu, kada bisa menghindar. Wa yattaqiyahu, menjauhinya. Wa yumitahu, menghilangkannya, anil qalbi, dari hati, inkana, jika ada. Wa yanfiyahu, dan menafikannya. Rasulullah SAW menyatakan, ma ghadiba ahadun illa ashfa ala jahannam, tidaklah marah seseorang hamba melainkan dia berada di tepi jahanam. Jadi orang marah itu posisinya sudah di tepi jahanam, hampir jatuh. Karena orang marah ini mengucapkan kata-kata kasar, mengucapkan aib orang, semua dosa-dosa. Karena dia marah, lalu dia menzalim orang. Nah, jadi orang marah itu sudah berada di tepi jahanam. Karena banyaknya akibat-akibat yang kada baik yang ditimbulkan oleh marah tadi. Ada hadis yang mengatakan al-ghadab yufsidul iman kama yufsidus sabir al-asal. Marah itu merusak iman kita, sebagaimana merusaknya sesuatu yang pahit akan madu yang manis. Nah, jadi apa akibat dari marah? Apa akibatnya dengki? Apa akibatnya dendam? Wajib kita belajar itu. Wajib fardu ain. Fardu ain kita belajar. Apa itu dengki? Di mana datangnya? Bagaimana cara menghilangkannya? Ini fardu ain. Karena ini menyangkut
segala amal kita. Dengki memakan amal, menghancurkan ibadah, sebagaimana menghancurkannya, menghanguskannya api terhadap kayu bakar. Itu wajib kita belajar tentang bab dengki, sehingga tahu bujur apa itu dengki, mana dengki yang boleh, mana dengki yang kada boleh. Itu ada dengki, hasad itu. Kalau orang kafir, orang zalim dapat nikmat Allah, boleh kita dengki supaya nikmatnya dihilangkan Allah, karena nikmatnya membawa kepada kehancuran, nikmatnya membawa kepada kerusakan. Di kampung tuh kalau inya berduit saja menukar minuman inya membawa orang, inya berduit saja pemainan inya menghuluakan. Lalu kita berharap supaya nikmat itu dicabut Tuhan dari inya, nyaman ranai orang. Nah, itu dengki, itu kada jadi masalah. Ingin, kan dengki ini artinya ingin hilang satu nikmat dari saudara engkau yang muslimah. Nah, jadi kepingin orang sugih supaya bangkrut. Nah, dengki ngarannya. Tapi kalau yang sugih ini orangnya tadi membuat kerusakan, yang sugih ini maulah huru hara, nah itu kita kada apa-apa supaya hilang hartanya. Kalau perlu didoakan supaya dicabut Allah hartanya. Nyaman di kampung ini damai, kada lagi nang katuju membandari judi, kada nang suka menukarakan nang minuman-minuman nang kada bagus. Nah, jadi yang mana dengki yang dilarang? Nah, belajar itu adalah fardu ain, karena itu mengakibatkan celakanya manusia. Wa haka bayana dzalik bi'aunihi ta'ala. Bayanu dhammil ghadab. Ini keterangan tentang celaan kepada marah. Qala Allah Ta'ala idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyah hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa 'alal mu'minin. Ketika menjadikan ia akan orang kafir, di dalam hati mereka itu keengganan sebagaimana keengganan jahiliyah, Allah turunkan ketentramannya atas Rasul dan atas orang-orang yang beriman. Zammal kuffara, Allah mencela orang kafir, bima tadhaharu bihi, dengan sesuatu yang tolong menolong mereka, dengan sesuatu itu minal hamiyah, daripada keengganan, as-sadirah yang timbul, anil ghadab, daripada kemarahan, bil batil, dengan yang batil. Bakar. Wa madahal mu'minin, Allah memuji orang beriman, bima anzala alaihim, dengan sesuatu yang Allah turunkan atas orang beriman, minas sakinah, daripada ketentraman. Waruwiya anna rajulan qala ya Rasulullah murni bi'amalin wa aklil. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, perintahkan aku dengan satu amalan. Artinya bari'i ulun amalan, wa aklil, dan sedikit saja, jangan banyak-banyak amalannya. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah, minta amalan sedikit dan banyak amalannya. Qala, jar Nabi, la takdzab, kau jangan marah, kau jangan marah. Mungkin ini orang pemarah, sedikit sarik, sedikit sarik. Kalau amalan yang paling baik bagi orang pemarah ini, jangan marah. Itu lebih baik daripada amalan-amalan lainnya. Summa a'ada alaih, kemudian mengulangi dia atas Rasulullah.
Faqala jar Nabi, la taghdab, jangan marah. Nah, jadi namanya penyarikan, minta amalan, paling baik amalannya la taghdab, jangan marah. Namanya pinalantih ketujuh bepandir, minta amalan, yang paling baik amalannya la tatakallam, jangan banyak bicara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna sura'ah fikum. Ujar Nabi bertanya kepada sahabat, apakah yang kamu anggap orang yang tangguh pada kalian? Qulna, kami jawab, allazi la tasra'uhur rijal. Orang yang tangguh itu orang yang tidak bisa dikalahkan oleh laki-laki yang lain. Pegulat yang tangguh, pegulat yang kada bisa dikalahkan oleh orang. Bila begulat lawannya pasti menang. Nah, itu orang jaga. Qala jar Nabi, laisa zalik, bukan itu. Walakin alladzi yamliku nafsa indal ghadab, yang dinamakan orang yang tangguh itu orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Mampu mengendalikan diri ketika marah. Itu sebenarnya orang yang disebut orang tangguh, orang kuat itu mengendalikan diri ketika marah. Wa an Ja'far, daripada Ja'far As-Sadiq, al-ghadab miftahu kulli syarr. Marah itu kunci pembuka tiap-tiap kejahatan. Memang orang marah semuaan mau. Orang membunuh akibat dari marah. Membunuh akibat, orang menampiling akibat dari marah. Banyak negatif-negatif yang timbul dari marah yang tidak terkendali itu. Wa qala ba'dul ansar, ra'sul humki al-hiddah wa qaiduhu al-ghadab. Pokok dari kebodohan itu adalah al-hiddah, pengerasan. Dan yang membawa kepada kebodohan itu al-ghadabu, adalah marah. Wa man radiya bil jahli istaghna 'anil hilmi. Orang yang senang dengan kejahilan, orang yang kada mau nuntut ilmu, itu orang yang hakun jahil. Orang yang kada mau nuntut ilmu itu orang yang riba dengan kebodohannya. Dia tidak perlu daripada sifat hilim. Wal hilmu, sifat hilim itu zainun wa manfaatun, perhiasan dan manfaat. Wal jahlu, kejahilan itu syainun, jahat, wa madarratun, dan mudarat. Wasukutu an jawabil ahmaq jawabuhu, diam dari menjawab orang bodoh itulah jawaban yang terbaik. Diam daripada menjawab orang bodoh itulah jawab sudah. Kalau orang bodoh macam-macam bertanya itu ini, kita diam, itu paling baik dah. Nah, dijawabnya kada mengerti juga, dijawabnya kada paham juga. Wa qala al-Hasan, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, min alamatil muslim, sebagian dari tanda-tanda alamat orang Islam, quwwatun fidin, kuat pada agamanya, kada mudah terpengaruh agama lain. Orang muslim itu kuat pada agamanya, kada mudah terpengaruh agama lain. Cara-cara pakaiannya, cara-cara hidupnya, nya kada mudah terpengaruh orang lain agama, karena dia punya agama Islam yang kuat. Wa hazmun filinin, orang Islam itu teguh pendiriannya pada kelembutannya. Orangnya kada kasar,
Orangnya kada keras, lembut, tapi teguh pendiriannya. Wa imanun fi yakinin, orang Islam itu iman berada dalam keyakinan. Imannya kada ragu-ragu, imannya kada hanya sangka, tapi yakin. Wa ilmun fi hilmin, dan orang Islam itu dia berilmu tetapi bersifat hilim. Wa kaisun fi rifkin, cerdas pada kesantunannya. Orangnya cerdas tapi santun. Wa yata'un fi haqqin, orang muslim itu dia memberi pada haknya. Ada samuan orang minta itu mesti diberi. Dilihat dulu. Nah, orang muslim memberi pada hak di mana dia mesti memberi. Karena memberi ini ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, sebelum dia memberi, dilihat apakah ini berhak untuk diberi, apakah ini berhak untuk disumbang, apakah ini berhak untuk dibantu. Nah, orang Islam itu mesti memberi tapi pada haknya. Wa kasdun bi ghina, dan orang muslim itu dia sederhana pada kekayaannya. Walaupun dia kaya tapi hidupnya sederhana. Wa tajammulun fi faqatin, orang Islam itu tajammul fi faqah, dia elok dalam kesusahannya. Padahal susah iya, cuma dia nampakkan keelokan sehingga orang kadang mengetahui kesusahannya. Nah, itu orang muslim itu kadang mau menampakkan kesusahan. Pina luyo, pina susah, itu kadang mau. Orang muslim itu elok. Walaupun kada berduit, tapi kadang mau pada kada berduit. Nah, jadi elok. Wa tajammulun fi faqah wa ihsanun fi qudrah, dia berbuat baik padahal dia kuasa untuk menindak. Nah, dia kuasa untuk menindak, dia kuasa untuk menghukum, tapi dia berbuat baik. Wa sabrun fi syiddatin, dia sabar dalam kesulitan. La yaglibuhul ghadabu, orang muslim itu tidak menang akan dia oleh marahnya. Maksudnya kada dikuasai oleh marahnya. Wala tajmahu bihil hamiyatu, dan tidak menggagahi menguasai dengan dia oleh keengganannya. Wala taglibuhu syahwatun, orang muslim itu tidak mengalahkan akan dia oleh keinginan buruknya. Wala yabdahuhu batnuhu, tidak mempermalukan akan dia perutnya. Wala yastahiquhu hirsuhu, orang muslim itu tidak merendahkan akan dia oleh tamaknya. Wala taqsuru bihi niyyatuhu, tidak pendek dengan orang muslim itu niatnya. Wa yansurul mazlum, orang muslim itu menolong orang yang teraniaya. Wa yarhamud dha'if, orang muslim itu menyayangi orang yang lemah. Wa la yabkhalu, tidak kikir. Wa la yubadziru, tidak pula mubazir. Kikir kada bagus, mubazir kada bagus. Wa la yusrifu, tidak melampau batas. Wala yuktiru, tidak pula menyempitkan, mempersempit. Orang yang kadang memberi padahal mestinya diberi, ini namanya bakhil. Kadang memberi di saat kita disuruh untuk memberi, nah itu namanya bakhil. Ada orang susah, memang dia berhajat, minta bantu kepada kita, kita kada bantu, nah bakhil. Lawannya apa? Mubazir. Mubazir ini kita membantu kepada hal-hal yang dilarang membantu. Mubazir artinya
Kita mengeluarkan duit, mengeluarkan dana untuk sesuatu yang dilarang kita mengeluarkan duit untuk itu mubazir. Nah, kedua-duanya kada bagus, bakhil kada bagus, mubazir kada bagus. Yaghfiru idza zulima, orang muslim itu memaafkan bila dia dizalim. Wa ya'fu, dia memaafkan anil jahil, daripada orang jahil. Nafsuhu minhu fi ana, dirinya orang muslim itu daripada orang lain pada kesusahan. Wan nasu minhu, manusia daripada dia pirakhain, dalam kelapangan. Nah itu orang muslim. Artinya orang muslim ini dia susah untuk menyenangkan orang lain, sedangkan manusia senang dengan dia dalam kesenangannya. Jadi orang Islam itu artinya orang yang menyenangkan orang lain walaupun dirinya dalam keadaan kesusahan. Nah itu bagian daripada alamatul muslim, alamat orang muslim, ujar Imam Hasanul Basri tadi. Darajatun nas ma'al ghadabi, tingkatan-tingkatan manusia beserta marah. I'lam anna quwwatal ghadab mahalluha al-qalbu, ketahuilah bahwa kekuatan marah itu tempatnya di dalam hati. Wa ma'nahu, maknanya, memaknaha makna quwwatul ghadab, walayanu damil qalbi, mendidihnya darah hati. Wantisharuhu, tersebarnya darah hati, fil uruqi, pada urat-urat. Wartifa'uhu, dan terangkatnya itu darah hati, ila a'alil badan, ke permukaan badan. Kama tartafi'un nar, sebagaimana terangkatnya api, wal ma'u, dan air, idza yagli, bila mendidih, fil qidir, pada panci. Walidzalika yang sabbu, karena itulah tertumpah darah tadi, ilal wajhi, ke wajah, fayahmarrul wajhu, wajah pun merah. Wal ainu, darahnya pun naik ke mata, mata orang marah pun jadi merah. Wal basyaratu, dan kulit, lisafaiha, karena bersihnya kulit, tahki, menampakkan launa ma wara'aha, warna yang ada di belakang kulit, min humratid dam, daripada merahnya darah itu. Kama tahkiz zajajatu launa ma fiha, seperti menampakkan itu gelas kaca akan warna yang ada di dalamnya. Jadi marah itu artinya bergurak hati, darah di dalam hati, darah yang menggurak lalu menyebar ke seluruh tubuh. Makanya orang marah itu muhanya habang, matanya habang. Kenapa? Karena akibat darah dalam hati mendidih, menggurak sampai naik ke muhanya, ke matanya. Summa innan nasa fi hadhil quwwa ala darajatin salasin min at-tafrid wal ifrat wal i'tidal. Kemudian manusia pada ini kekuatan marah ada 3 tingkatan. Minat tafrid, daripada kurang, wal ifrat, liwat, wal i'tidal, sedang. Dalam hal marah ini manusia ada 3. Ada yang kurang marah, ada yang liwat marah, ada yang sedang marahnya itu. Amma tafritu, adapun yang kurang, papaqdu hadhil quwwah au da'fuha, ketiadaan ini kekuatan marah atau lemahnya. Wa dzalika mazmum, itu pun dicela. Orang dalam dirinya itu kurang marahnya. Nah, kurang marah. Lalu akibatnya kurang marah itu, ada orang melanggar hukum Allah biasa, nah, bininya dianu orang, kada ada marah. Ini kurang marahnya. Nah, kurang. Itu dicela juga. Orang yang marahnya itu kurang, lemah, nah, dicela juga.
wa huwa alladhi yuqalu fihi innahu la hamiyata lahu. Itulah yang dikatakan orang padanya tidak ada hamiyah baginya. Wa qad wasafallahu subhanahu ashaban nabi bisyiddati wal hamiyah. Sungguh Allah mensifatkan sahabat-sahabat nabi itu dengan keras. Wal hamiyah sama aja artinya. Faqala ashidda 'alal kuffar. Orang-orang yang sahabat Nabi itu dikisahkan Allah asyidda 'alal kufar. Mereka itu keras, tegas terhadap orang kafir. Berarti ada marahnya. Wa qala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim. Allah berfirman kepada nabinya, berjihadlah terhadap orang kafir, orang munafik, dan keraslah engkau atas mereka itu. Wa innamal 'ilzah wasyiddah, keras bersangatan itu min asari quwwatil hamiyah wa huwal ghadab. Nah, keras itu buah daripada marah. Jadi Nabi kita ini disuruh Allah untuk bersikap tegas, bersikap keras terhadap orang-orang kafir itu. Itu keras, tegas, itu buah daripada marah yang ada di dalam hati. Nah jadi kada baik juga, kada pemarah. Itu orangnya kada pemarah, jangan kada bagus juga. Kada bagus. Itu tafrid ngarannya. Wa ammal ifratu, adapun ifrat ni kaliwatan. Nah, ini pemarah. Sedikit-sedikit hendak marah, sedikit hendak sari. Nah, ini kada baik juga. Bahwa antagliba hadhi sifah, bahwa menguasai ini sifat marah hatta takhruja sehingga keluar an siyasatil akli dari pengaturan akal, waddin agama, wa ta'ati dan taat. Ini kaliwatan pulang marahnya. Yang tadi kekurangan marah, ini kelebihan marah, kedua-duanya itu dicela. Wala yabqalil mar'i ma'ahu basiratun wa fikratun, tidak tertinggal bagi seseorang beserta itu kelebihan marah tadi, penglihatan, pemikiran, wala ikhtiar usaha. Orang nang kaliwatan marah itu ada lagi akalnya, sudah hilang pikirannya. Bal yasiru fi suratil muttar, jadilah dia pada rupa orang yang muttar. Nah jadi marah itu tetap mesti ada di dalam diri kita. Apa menetapkan marah itu hukumnya wajib. Wajib kita menjaga marah, jangan sampai hilang. Kalau hilang marah, maka kita bahaya, sehingga kalau tidak marah lagi. Nah, dijaga marah jangan sampai hilang, marah jangan sampai kelewatan. Nah, salah sedikit marah, nah itu jangan juga. Nah, tengah-tengah antara itu disebut i'tidal. Orang yang marah kalau memang disuruh Allah dia marah. Nah, orang yang kapan menahan marah, kapan mesti marah sesuai petunjuk agama, nah itulah marah yang terpuji. Marah yang jadi pahala itu adalah marah karena Allah Ta'ala. Kenapa ikan marah? Karena Allah nyuruh aku marah kepadanya. Kenapa ikan melawan itu orang sarik? Karena Allah menyuruh sarik kepada orang itu. Nah, itu marah al-ghadab billah, marah di jalan Allah. Itulah marah yang baik yang mesti ada di dalam hati setiap orang yang muslim. Nah kemudian wa min asari hadzal ghadab,